Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 6 mengulangi permainan waktu itu. Setelah dirasa beres, Roy segera melesat pergi meninggalkan rumah sakit. Ia sudah ditunggu oleh Aryan pulang bersama Diandra. Tentu sebagai asisten ia akan melakukan perintah tuannya. "Aku tidak mau ikut bersamamu, turunkan aku di sini," seru Diandra, namun Roy tidak membalas apapun dan memilih diam. "Roy," panggil Diandra berteriak, namun Roy tetap saja diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Karena tidak mendapat balasan, tubuhnya juga terasa lelah. Diandra diam dan pasrah di bawah kembali ke rumah terkutuk itu. Entah akan seperti apa kehidupannya ke depannya. Saat ini Diandra tidak lagi memusingkan masa depannya. Jika ia bisa memilih, maka ia lebih baik mati dan enyah dari dunia ini. "Silahkan Nona," ucap Roy membukakan pintu mobil untuk Diandra. Diandra turun dengan perlahan. Jalannya masih terseok-seok ketika mencoba masuk ke dalam rumah. Saat masuk, ia teringat dengan kejadian malam itu. Benar, kejadian yang membuatnya semakin membenci pria itu. "Kau sudah pulang?" Suara bariton yang begitu dibenci Diandra. "Apa maumu?" "Setelah kau menghancurkan hidupku, apa itu masih kurang?" tanya Diandra penuh penekanan di setiap katanya. "Roy, kau boleh pergi," ucap Aryan lalu yang diperintah lantas pergi meninggalkan kediaman Aryan itu. "Duduklah," ucap Aryan pelan. Diandra tidak menjawab, ia masih tetap berdiri dengan tangan yang terlipat di dada. Tatapan matanya berpindah dari satu barang ke barang lain yang ada di sana. Ia tidak berniat sama sekali menatap pria tampan di depannya ini. "Duduk," pinta Aryan lagi, namun Diandra tetap pada jalannya. Aryan yang sudah geram lantas mendekat, mencengkeram erat kedua bahu Diandra kemudian memaksanya duduk. Dengan sekuat tenaga, ia memberontak lalu tangannya refleks menamparkan Aryan. Dengan nafas memburu Diandra tidak menyesal melakukannya itu. Sementara yang ditampar seakan terkena tumpukan semen. Yang membuatnya tiba-tiba menjadi patung. "Jangan berani kau menyentuhku lagi," tekan Diandra dengan jari yang menggantung di depan wajah Aryan. "Aku berhak menyentuhmu," balas Aryan tak kalah penuh penekanan. "Heu, hak apa yang kau bicarakan di sini?" "Hakmu sebagai suami, begitu?" tanya Diandra dengan nada dan senyuman meremehkan pada Aryan. "Tentu aku tidak harus menjawab ucapanmu," balas Aryan mulai geram. "Ceka, rupanya kepalamu terbentur ya sampai-sampai lupa. Apa yang kau katakan padaku?" "Aku bukanlah istrimu dan kau bukanlah suamiku. Jika aku berbicara soal hak, maka sudah dipastikan otakmu tidak bekerja dengan baik," pungkas Diandra dengan begitu berani. "Jaga ucapanmu," teriak Aryan sampai memenuhi rumah besar itu. "Kenapa? Apa aku salah mengatakannya?"
Tanya Diandra dengan rahang yang naik ke atas. Aku berhak mendapatkan hakku sebagai suami, karena aku telah menikahimu secara sah di mata hukum dan agama. Seru Aryan sampai menggertak giginya. Lebih baik kau lenyapkan saja aku daripada aku harus menjadi istrimu. Anggaplah malam itu tidak terjadi dan biarkan aku tiada dengan tenang. Balas Diandra pelan dengan suara yang mulai bergetar. Kesabaran Aryan sudah sampai ke ubun-ubun. Pria itu meraih leher Diandra kemudian mence-nya dengan keras. Sampai membuat Diandra tidak dapat bernafas. Iya, lenyapkan saja aku seperti ini. Suara Diandra yang terbata-bata membuat kesadaran Aryan kembali. Lalu melepaskan tangannya di leher Diandra sampai wanita itu terbatuk-batuk. Sudah aku katakan, penderitaanmu tidaklah cukup hanya dengan tiada. Seru Aryan kemudian pergi meninggalkan Diandra. Yang meluruh ke lantai dengan tangis yang tak dapat dibendung lagi. Aryan menatap Diandra yang sama sekali enggan melihat padanya, ia sendiri tak peduli. Sejak awal tujuan Aryan hanyalah untuk membuat wanita itu menderita bukan yang lain. Apalagi sampai membina rumah tangga yang sesungguhnya. Aku ingin bekerja. Ketus Diandra membuat Aryan langsung menatapnya penuh tanya. Apa, bisa kau ulangi? Tanya Aryan seraya mencoba menajamkan pendengarannya. Aku ingin bekerja, aku bosan terus di rumah. Jawab Diandra mulai kesal karena Aryan seperti mempermainkannya. Tidak. Tolak Aryan dingin. Kenapa? Kau takut aku akan kabur? Tanya Diandra tersenyum meremehkan. Ya, tentu saja, kau pasti akan kabur. Lalu bagaimana dengan siksaanmu jika kau kabur? Tanya Aryan balik. Tatapannya matanya mendelik tajam pada wanita berkaos putih dengan logo channel itu. Kau tidak perlu khawatir, karena aku akan tetap tiada di tanganmu. Aku tidak akan kabur, jawab Diandra yakin. Ia bahkan seakan pasrah jika Aryan nantinya akan melenyapkannya. Kenapa kau percaya diri sekali ingin dilenyapkan? Padahal sudah aku katakan, kau tidak akan tiada dengan mudah. Sahut Aryan dengan jari telunjuk yang menggantung di depan wajah Diandra. Kelak kau pasti akan melenyapkanku Aryan, ucap Diandra pelan seraya berjalan mendekati Aryan. Ketika kau sudah mulai memiliki perasaan terhadapku, dan kau tidak bisa membunuh perasaan itu, maka saat itulah kau akan melenyapkanku. Lanjut Diandra kemudian segera pergi ke kamarnya. Namun Aryan kembali berucap membuat langkahnya terhenti. Bahkan untuk menganggapmu ada saja tidak mungkin bagiku. Apalagi memiliki perasaan, ini semua sungguh lelucon. Balas Aryan tertawa renyah. Aku akan bekerja di kantormu besok, seru Diandra tanpa mau dibantah. Perusahaanku hanya menerima orang-orang berkualitas di sana, sedangkan kau? Tanya Aryan menunjuk kepada sampai ujung kaki Diandra. Kurasa kau tahu untuk apa aku mau bekerja di kantormu. Cicit Diandra diakhiri senyuman miring kemudian pergi ke kamarnya.
Pagi-pagi sekali Aryan terkejut melihat Diandra yang sudah rapi dengan tas selempang di bahu kirinya. Dan jangan lupa tangan kanannya yang memegang berkas. "Kau mau kemana?" tanya Aryan menunjuk aneh pada Diandra. "Ke rumah Oma, aku akan meminta bantuannya agar aku bisa bekerja di perusahaanmu," jawab Diandra santai, kemudian pergi. Namun Aryan dengan cepat menarik tangannya. "Sudah aku katakan, perusahaanku tidak menerima orang rendahan sepertimu," bentak Aryan dengan suara yang begitu lantang. "Aku rendahan, tapi kau menikmati wanita rendahan ini. Wanita rendahan inilah yang menyelamatkanmu dari kematian karena obat perangsa itu. Jika kau lupa," balas Diandra pelan. Sekuat tenaga ia menahan air matanya ketika merasakan sakit dengan perkataan yang Aryan lontarkan. "Jika kau berani keluar dari rumah ini, akan ku pastikan kau akan menderita seharian tanpa istirahat sedikit pun," ancam Aryan. Namun Diandra tidak peduli. Ia tetap berjalan ke arah keluar rumah. Aryan segera mengejar Diandra, kemudian menarik paksa wanita itu. Dengan penuh amarah Aryan mencium bibir Diandra dengan kasar. Diandra memberontak namun tidak berhasil melepaskan diri, karena pegangan Aryan di pinggangnya sangat kuat. Aryan melepas ciumannya saat dirasa nafas keduanya habis. Dengan keras tamparan Diandra hadiahkan pada Aryan. Tak lupa juga dengan makiannya. "Dasar pria munafik. Kau mengatakan aku wanita rendahan, tapi kenapa kau mau, hah? Sudah aku katakan jangan pernah menyentuhku lagi," teriak Diandra dengan air mata yang sudah banjir di pelupuk. Aryan tidak membalas. Pria itu menggendong Diandra menunjuk kamarnya. Kakinya dengan kasar menendang pintu kamar itu. Lalu berjalan mendekati ranjang dan membanting tubuh Diandra di sana. Diandra merasa takut. Ia takut Aryan akan mengulangi kejadian hari itu yang benar-benar membuat dirinya kesakitan. Diandra mundur ketika Aryan naik ke ranjang dan mendekati wanita itu. "Mau apa kau?" tanya Diandra mencoba berani, namun suaranya tidak bisa dibohongi jika saat ini dia gugup. "Mengulangi permainan waktu itu," jawab Aryan seperti berbisik. "Aku tidak sudi," ucap Diandra menekan setiap kalimat yang ia lontarkan kepada Aryan. "Kau boleh minta apa saja dariku," cicit Aryan tersenyum misterius. "Kau pikir aku wanita murahan yang menjual tubuhku?" "Dengar Aryan, kau sudah kelewat batas. Jika kau melakukannya, maka angan-anganmu untuk menyiksaku tidak akan terjadi," ancam Diandra sungguh-sungguh. "Apa aku terlihat peduli?" tanya Aryan diakhiri tawa yang memenuhi ruangan. Diandra pelan tanpa disadari oleh Aryan segera berlari keluar dari kamar. Namun baru setengah badannya yang keluar. Tangan Aryan sudah mencengkeram pergelangan tangannya duluan. "Lepaskan aku Aryan, lepaskan," pinta Diandra lemah sebelum akhirnya pandangan wanita itu mulai kabur. Dan tak sadarkan diri dalam pelukan Aryan yang sigap menangkapnya.
Diandra, buka matamu, Diandra. Pinta Aryan sambil menepuk pipi Diandra, namun wanita itu benar-benar tak sadarkan diri. Aryan merebahkan Diandra di ranjang. Kejadian tadi hanyalah bualan untuk mengancam Diandra dan tidak sungguh-sungguh. Tapi sepertinya gadis itu kembali mengalami trauma seperti kata dokter. Aryan memukul kepalanya sendiri karena bodoh telah berbuat seperti itu pada Diandra. Kau bodoh Aryan, bagaimana bisa kau berbuat seperti itu padanya? Aryan merutuki kebodohannya sambil memukuli kepalanya. Sesaat terdiam, ia mengerutkan keningnya dan berpikir apa manfaatnya ia menyesal. Bukankah ini memang yang ia mau? Menyiksa wanita itu habis-habisan sampai dia sendiri enggan untuk hidup lebih lama di dunia ini. Diandra membuka matanya perlahan. Kepalanya terasa sangat sakit, begitupun dengan pergelangan tangannya. Meringis sambil memegangi kepalanya, Diandra mencoba untuk beranjak dari tempatnya. Namun ketika berdiri ia hampir saja jatuh jika Aryan tidak menangkapnya. Lepaskan. Ucap Diandra lemah seraya mendorong tubuh Aryan menjauh. Aryan melepaskan rangkulannya dan menjauh dari Diandra. Ia menyodorkan sebuah amplop coklat pada Diandra, membuat wanita itu mengerutkan keningnya heran. Kau mau bekerja di kantorku kan? Tanya Aryan masih dengan menyodorkan amplop coklat itu pada Diandra. Kenapa kau tiba-tiba bertanya begitu? Kau takut aku bunuh diri? Tanya Diandra menajamkan penglihatannya. Tidak, hanya saja kebetulan ada posisi kosong di sana. Di bagian marketing manager, jawab Aryan seketika membuat Diandra menatapnya. Marketing manager, bukankah posisi itu ditempati oleh Andi? Tanya Diandra seketika membuat senyum Aryan terlihat menyeramkan. Kau sangat tahu soal pekerjaan mantan calon suamimu itu rupanya. Gumam Aryan menggelengkan kepalanya pelan. Kau memecatnya? Tanya Diandra membuat Aryan tertawa lagi. Entahlah mengapa Aryan sering sekali tertawa hanya mendengar pertanyaan dari Diandra. Yang menurutnya pantas ditertawakan. Tentu saja, kau berambisi untuk bisa bekerja di sana bukan? Maka aku kabulkan. Jawab Aryan kemudian pergi, namun Diandra mengeluarkan suara yang menghentikan langkahnya. Aku tidak mau bekerja lagi di kantormu, ucap Diandra seraya mencoba berjalan ke kamar mandi. Jadi kau bekerja hanya untuk bisa bertemu mantanmu itu? Tanya Aryan berat. Tangannya sudah mengepal di samping tubuhnya dan jangan lupa rahangnya yang sudah mengeras. Iya, jawab Diandra enteng tanpa menatap pria di belakangnya itu. Diandra terkejut ketika tubuhnya didorong ke dalam kamar mandi. Hangatnya air mulai bisa ia rasakan di atas kepalanya sampai ke seluruh tubuhnya. Sementara di depannya terlihat pria tampan dengan sejuta kemarahan di matanya. Kau sudah menikah dan masih mau menemui mantanmu, ha? Tanya Aryan membentak sampai membuat Diandra memejamkan matanya. Iya, jawab Diandra lemas. Karena geram Aryan mengganti air hangat menjadi air dingin. Sehingga membuat tubuh Diandra tersentak karena itu. Tentu saja tersentak,
ketika sedang disiramkan air hangat tiba-tiba disiram air dingin. Aryan, dingin. Lirih Diandra memegang kedua bahunya sesekali menggosoknya. Kau akan semalaman di sini, seru Aryan kemudian pergi dan tak lupa mengunci pintu kamar mandi itu. Meninggalkan wanita yang masih lemah itu di dalam kamar mandi, Aryan mengalihkan semua amarahnya kepada pekerjaan. Entah mengapa ia tidak suka saat Diandra mengakui jika dirinya ingin bekerja, hanya demi bisa bertemu dengan mantan calon suaminya. Perang Aryan frustrasi sampai mengacak apapun yang ada di meja kerjanya. Sementara Diandra, tubuh wanita itu terlihat sudah menggigil. Wanita itu beranjak dari bawah kucuran air untuk mengeringkan tubuhnya yang terasa sangat dingin. Diandra melepas semua pakaiannya, kemudian menggantinya dengan handuk kimono yang melilit di tubuhnya. Diandra berdiri di depan cermin, melihat dirinya yang terlihat sangat menyedihkan. Mata sembab dengan hidung merah, dan juga bibir yang masih terlihat bengkak akibat ciuman kasar dari Aryan. Haha, Diandra, lihatlah dirimu sekarang. Dulu kau adalah wanita biasa yang begitu dicintai pria baik, tapi sekarang? Jangankan dicintai, kau tidak akan bisa merasa dihargai selamanya. Gumam Diandra dengan mata yang kembali mengeluarkan air mata. Namun bibirnya masih terus tersenyum. Perlahan tubuhnya yang terbalut handuk merosot ke lantai. Dengan kaki yang ia tekuk dan berusaha memeluknya, mencoba mencari kehangatan yang tidak akan mungkin didapatkan di dalam kamar mandi seperti ini. Bersambung.